Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat bergabung di Sunday Online Service GBI Sola Gracia. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Jika Anda membutuhkan pelayanan seperti doa, konseling, atau pelayanan khusus lainnya, Anda dapat menghubungi gereja kita melalui akun media sosial yang tertera di bawah ini. Berikut ini adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita untuk minggu ini. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa bergabung dengan online service Domba Kecil GBI Sola Gracia jam 10.15 atau setelah ibadah raya kita. Jangan lupa ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia Padang. Kita mau puji Tuhan kita, Sang Raja, bersukacita, bersorak, memuji dan memuliakan namanya. Angkat suaramu, katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, oh haleluya, bertepuk tangan bersukacita, nyanyi bagi Sang Raja, sebab kasih-Nya tiada berkesudahan. Angkat suaramu, katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, oh haleluya, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
Kau baik, teramat baik. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, lebih dari harta Tuhan Yesus. Dan tenanglah jiwa kami. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau setia menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia,
Hanyalah Kau Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Oh Yesus, terima kasih. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan pencipta segalanya. Hanya Kau Tuhan yang bertahta atas pujian kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang bertahta di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan. Oh, hanya Dia Tuhan, Dia bertahta di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Mari kita angkat suara kita, angkat tanganmu, katakan, oh hanya Dia Tuhan, Dia bertahta di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan, oh, hanya Dia Tuhan. Haleluya, Kau bertahta. Haleluya. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau bertahta atas segalanya. Kau bertahta atas pujian kami, bahkan Kau bertahta atas penyembahan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Amen. Beribadah bersama-sama. Hadirlah Tuhan, penuhi setiap ruangan apapun yang kami gunakan Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan, menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bergirang dan bersuka cita lebih lagi. Haleluya, amin. Haleluya, kita puji Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bersuka cita, bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini, kita katakan, megahlah kerajaan-Mu dan tahta kemuliaan-Mu Tuhan penuh atas bumi ini. Megahlah kerajaan-Mu, tinggikan sekarang tahta kemuliaan-Mu, tampil cemerlang. Seluruh alam semesta sujud menyembah, memuji nama-Mu kekal selamanya. Generasi Allahku, marilah bangkit sekarang, pancarkan kemuliaan-Nya, bawalah terang. Yesus Tuhanlah Raja segala bangsa, genapi firman-Nya kekal selamanya. Mari menari, mari menari, hai marilah menari di hadapan Rajaku. Ku kan terus menari, sebab kasih setia-Mu kekal, rahmat-Mu selamanya tak pernah
berubah. Oh, mari menari, hai marilah menari di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan terus menari, perjanjian-Mu abadi, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Kembali kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, megahlah kerajaan-Mu, megahlah kerajaan-Mu, tinggikan sekarang tahta kemuliaan-Mu, tampil cemerlang, seluruh alam semesta sujud menyembah, memuji nama-Mu kekal selamanya. Generasi Allahku, marilah bangkit sekarang, pancarkan kemuliaan-Nya, bawalah terang. Yesus Tuhanlah Raja segala bangsa, genapi firman-Nya kekal selamanya. Mari kita menari bersama-sama. Haleluya. Mari menari, hai marilah menari di hadapan Rajaku. Ku kan terus menari, sebab kasih setia-Mu kekal, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Mari menari, mari menari, hai marilah menari di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan terus menari, perjanjian-Mu abadi, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Mari kita menari bersama-sama. Hai menarilah, menari, marilah menari, dilari di hadapan-Mu Tuhan. Hai menarilah, menari, marilah menari, menari di hadapan-Mu Tuhan. Generasi Allahku, marilah bangkit sekarang, pancarkan kemuliaan-Nya, bawalah terang. Yesus Tuhanlah Raja segala bangsa, genapi firman-Nya kekal selamanya. Mari menari, mari menari, hai marilah menari di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan terus menari, perjanjian-Mu abadi, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Perjanjian-Mu, perjanjian-Mu abadi, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Oh, perjanjian-Mu abadi, perjanjian-Mu abadi, rahmat-Mu selamanya tak pernah berubah. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum persembahan kita berikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, karena pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, tetapi Tuhan selalu menghadirkan, selalu datang dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus.
Berkatilah Tuhan kami yang memberikan. Dan begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan begitu juga Tuhan yang kami anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sebab jalan hidup orang benar akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Kita memberikan dengan penuh sukacita. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Nyanyikan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang benar Tuhan Yesus yang sesuai dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Oh, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap janji-Mu yang kami simpan dalam lubuk hati kami Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu menopang kehidupan kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Angkat suaramu, katakan terima kasih.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh haleluya Tuhan, Kaulah penolongku yang ku percaya, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolongku Tuhan, penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih Tuhan, oh terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat pertolongan-Mu di dalam hidupku, buat pertolongan-Mu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu kita beribadah lagi, saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, di setiap rumah kita masing-masing atau juga di tempat-tempat lain dimanapun saudara berada, bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kita bersyukur pada Allah buat berkat, buat kesehatan, buat sukacita, buat damai sejahtera, buat penyertaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Dialah kepunyaan kita terbesar, melebihi segala kepunyaan kita yang lain. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal hidup di dalam perjanjian Allah.
Sebab Allah kita itu adalah God of Covenant, Allah dari perjanjian. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah kami yang kami puja, kami sembah, kami tunduk kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada hati kami, kepada pikiran kami, kepada perasaan-perasaan kami, untuk memulihkan, untuk mengarahkan hidup kami menjadi serupa dengan Putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa setiap perkataan-perkataan Tuhan adalah janji yang kudus, janji yang manis, janji yang berkuasa, yang Tuhan sendiri berketetapan dalam kedaulatan-Mu sendiri untuk menggenapinya, dan tidak satu perkataan dan janji-Mu yang Kau biarkan gugur. Engkau bertanggung jawab terhadap semua itu. Itulah sebabnya Tuhan, kami belajar terus mempercayai tiap-tiap perkataan, tiap-tiap janji Tuhan di dalam hidup kami. Urapilah pemberitaan firman Tuhan ini. Jamalah hati kami, jamalah telinga kami, sehingga kami beroleh berkat menjadi serupa dengan Kristus. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma 8, kita mulai saja dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita. Saudara bisa baca firman Tuhan, ayat yang tertera di layar atau di screen televisi atau handphone saudara atau laptop atau perangkat-perangkat saudara yang ada di rumah. Mari kita baca 2-3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ulang sebagian hal yang sangat penting yang harus saya bacakan lagi. Ayat 17 dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Pewaris yang berhak mewarisi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kata janji-janji Allah di sini disebut 2 kali, mengatakan betapa banyak, jamak, dan banyak janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita jika kita menderita. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama
dengan Dia. Saudara yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah, yang merenungkan serta yang melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kekristenan itu adalah rumah. Kekristenan itu adalah sebuah rumah tangga yang rohani. Itu sebabnya digambarkan kekristenan itu antara hubungan bapa dengan anak. Bukan majikan dengan karyawan, bos dengan pegawainya, bukan. Tetapi bapa, dan satu-satunya agama di dunia ini yang mengizinkan memanggil Allah sebagai Bapa adalah ajaran Kristen. Ajaran Yesus, Aba, Bapa. Antara Bapa dan anak ada hubungan. Dan ada hubungan dalam perjanjian di dalam rumah tangga. Ketika saudara suami dan istri menikah, dimulailah perikatan perjanjian. Dan saya mau katakan ada banyak peristiwa hukum terjadi di rumah. Salah satunya adalah kelahiran. Nah, saya mau katakan pada kita bahwa ketika ada perjanjian antara Allah dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu mengibaratkan untuk menjadikan hubungan Bapa dengan umatnya seperti hubungan Allah dengan umatnya seperti Bapa dengan anak-anaknya. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang dibangun di dalam perjanjian seperti dalam sebuah rumah tangga yang terikat satu dengan yang lainnya, dan ini harus kita pahami, saudara. Kekristenan adalah keluarga. Keluarga yang terikat seorang dengan yang lain bukan oleh peraturan, melainkan oleh kasih yang menjadikan keteraturan dalam segala sesuatu. Saya ulangi, saudara. Kekristenan itu adalah keluarga. Keluarga yang terikat seorang dengan yang lain bukan oleh peraturan. Jadi jangan sampai dikatakan, oh kalau nggak ada peraturan Pak, berarti tidak ada keteraturan dong. Dengar dulu. Keluarga Kristen itu keluarga yang diikat bukan oleh peraturan, melainkan oleh kasih yang menjadikan keteraturan seorang dengan yang lain dan segala sesuatunya. Jadi kekristenan itu bukanlah sekumpulan peraturan-peraturan atau serentetan tata cara, ritual-ritual, melainkan ikatan kasih dalam perjanjian abadi antara Allah dan manusia yang di dalamnya terdapat kesetiaan. Tanpa kesetiaan, perjanjian apapun akan menjadi ternodai dan batal. Ada ingkar, bahasa hukumnya ada wan prestasi. Tetapi perjanjian Allah dengan manusia adalah perjanjian yang diprakarsai Allah. Allah sebagai Bapa dari perjanjian, Allah sebagai Tuhan, God of Covenant, adalah Allah perjanjian dari sejak semula. Bahkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menjanjikan kepada Adam secara sepihak. Ada janji yang dibuat Allah secara sepihak dari dirinya sendiri yang kelihatannya, saya katakan kelihatannya, tidak membutuhkan ketaatan. Tetapi mutlak Allah dengan kasih karunia-Nya menjanjikan seorang penebus. Dia berkata, oleh keturunan perempuan inilah dia akan menginjak keturunan ular. Dia akan menginjak kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Itu janji induk yang pertama. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 21 ketika dikatakan Tuhan kepada Nuh bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah, itu juga dari pihak Allah secara sepihak. Tidak ada urun rembuk, tidak ada kesepakatan duduk dan membuat ayat-ayat konsensus. Tetapi itu dari Allah sendiri karena kasihannya, karena besarnya sayangnya kepada manusia. Dan dia berkata, tidak akan aku datangkan lagi air bah seperti yang telah kudatangkan itu. Nah saudara, kita tahu bahwa perjanjian ini jelas. Ada perjanjian Allah dengan Adam, ada perjanjian Allah dengan Nuh, ada perjanjian Allah dengan Musa, ada perjanjian Allah dengan Abraham, ada perjanjian Allah dengan Ishak, ada perjanjian Allah dengan Yakub, ada perjanjian Allah dengan Daud. Dan perjanjian-perjanjian ini dari pihak Allah tidak pernah mengecewakan, katakan amin. Perjanjian dari pihak Allah ini selalu dipegang teguh oleh Allah sebagai pembuat janji yang utama. Allah sangat mengerti bahwa manusia itu lemah.
bahwa manusia itu suka tidak setia, bahwa manusia itu suka lupa. Dia tahu persis dia yang menjadikan manusia itu dengan segala kelemahan-kelemahannya, dengan segala kealpaan-kealpaannya. Tetapi materi perjanjian atau meterai perjanjian itu yang dikatakan, yang disampaikannya di dalam namanya, hanya di dalam namanya. Kalau kita melihat Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Tuhan memanggil Musa, dia berjanji akan mengeluarkan umat Israel. Itu adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Ketika Abraham dengan firman Allah mengatakan bahwa aku akan membarui perjanjianku dengan engkau, disembelihkannya lah burung, disembelihkannya lah hewan, bagi-bagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan dibuat seperti lorong atau seperti gang di tengah-tengahnya yang mengantarai persembahan yang satu atau korban satu dengan korban lain, seolah-olah dibentuk satu jalan di tengah-tengah, dan seakan-akan nanti yang membuat perjanjian berjalan bersama-sama di situ. Cara membuat perjanjian itu seperti itu. Jadi dibelah-belah dua, sebelah di sini dan sebelah di sana, dan nanti berjalan mereka berdua untuk memeteraikan perjanjian itu. Tetapi dalam kisah itu kita bisa melihat bagaimana sampai larut malam ternyata Tuhan tidak datang-datang. Abraham tertidur, Abraham mulai ngantuk dan dia tertidur lelap, lalu dia mimpi Tuhan datang. Sebelum dia tertidur, dia sudah capek, dia sudah menghalau burung-burung nasar, burung-burung pemakan bangkai, pemakan daging. Dia udah capek, dia udah letih, dia usir terus sampai dia lelah. Terbukti bahwa dari pihak kita lemah. Tapi dalam mimpi Abraham malam itu, Allah datang. Dan disitulah diteguhkan bahwa sekali waktu dia akan menyelamatkan bangsa Israel, keturunanmu diperbudak ratusan tahun, saudara, di Mesir. Dan Allah menggenapi janji itu dengan memanggil Musa. Dan Allah memprakarsai dan menggenapi janji itu. Tetapi meterai perjanjian itu adalah nama Allah sendiri. Kasih setianya. Allah membuat janji karena memang belas kasihnya, kesetiaannya. Saudara percaya bahwa Tuhan menjadikan kita itu atas kehendak Allah. Tuhan menjadikan dunia atas kehendak Allah. Tidak ada yang menasehati Tuhan, tidak ada yang membuat proposal kepada Tuhan supaya menjadikan dunia, kecuali Allah sendiri berikhtiar, berpikir di dalam dirinya, menjadikan segala sesuatu, langit dan bumi di dalam 6 hari, lalu terakhir menjadikan manusia supaya manusia itu menyembah Dia. Jadi tujuan dari seluruh penciptaan itu sesungguhnya baik hewan-hewan, baik alam semesta, jagat raya, Bima Sakti, Andromeda Raya, semua itu dijadikan terutama manusia untuk menyenangkan hatinya. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Allah, boleh dikatakan kita menjadi produk yang gagal karena kita tidak menyenangkan hati Sang Pencipta kita. Saudara boleh menjadi pemuji penyembah yang hebat dalam praise and worship di gereja. Saudara boleh mengangkat dan seolah-olah semua orang merasakan kehadiran Tuhan. Saudara boleh menjadi pengkhotbah yang hebat dan cakap berkata-kata. Saudara boleh menjadi pemain musik yang hebat. Tapi kalau saudara sesungguhnya dalam hidup saudara keseluruhan, di tempat-tempat ternampak, terpampang dan juga tempat-tempat tersembunyi, tapi saudara tidak menyenangkan hati Tuhan, Allah berkata, aku tidak berkenan akan engkau. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi meterai pertama adalah nama Allah sendiri. Itu sebabnya nama itu perlu kudus dan dikuduskan. Kuduskanlah namamu, disucikanlah namamu. Dalam doa Bapa kami juga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam perintah Taurat yang disampaikan Musa, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi kita harus menguduskan, dengan menguduskan nama Tuhan. Sesungguhnya nama itu yang memeteraikan perjanjiannya, dan semua apapun yang dikerjakan Tuhan buat kita menandakan bahwa kita betapa hormatnya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kasih setianya yang tidak pernah berubah. Belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berubah. Compassion yang ditunjukkan, yang dinampakkan, yang didemonstrasikan Yesus Kristus di perjanjian baru adalah belas kasihan Tuhan. Yang diperagakan, didemonstrasikan Yesus dalam kuasa kehadirannya ketika dia melayani di bumi 3,5 tahun. Dia melayani saudara dengan umur 33,5 tahun. Sesungguhnya yang diperagakannya adalah nama Allah yang luar biasa. Belas kasihan Tuhan yang hebat. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan, menyembuhkan yang tuli, yang bisu boleh berbicara, yang lumpuh boleh berjalan. Itu semua demonstrasi belas kasihan Allah dengan nama yang hebat.
Jadi meterai perjanjian itu adalah nama Allah, dan meterai perjanjian itu belas kasihan Allah, dan juga perhatian Allah yang terus menerus, bahkan ikhtiarnya ketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia menjanjikan bahwa dia akan menebus manusia. Dia mempersiapkan seorang penebus, Allah sendiri yang menjelma, dirinya sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara bayangkan bahwa Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang ada sejak semula. Saya pernah berkata di kelas Alkitab bahwa mengatakan kepada anak-anak dan murid-murid Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah ganti, saudara. Dia Allah yang konsisten dan Allah yang Alfa dan Omega, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah yang disembah Abraham, itulah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang disembah Musa, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Daud di padang-padang Bethlehem, di Efrata, itu Allah yang kita sembah. Allah yang membelah Laut Tebrau, Laut Merah, Laut Kolsum, Allah yang melakukan mujizat-mujizat, itu Allah yang kita sembah hingga hari ini. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang berganti pada setiap musim. Allah tidak pernah letih, dan tidak ada sesi 1 Tuhan ini, sesi 2 Tuhan ini, sesi 3 Tuhan ini, tidak. Allah kita itu Allah yang konsisten dan tetap penuh kasih setia dengan rahmatnya, dan perjanjiannya tidak dibiarkannya gugur satupun. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Dia supaya kita bisa menerima berkat-berkat dari perjanjiannya. Alasan perjanjian Tuhan yang berikut adalah kerinduannya supaya orang, manusia, ciptaannya itu bersekutu dengannya. Allah sangat rindu bersekutu dengan kita. Itu sama seperti saya katakan tadi bahwa hubungan kita dengan Allah itu hubungan keluarga. Bapa senang bercengkrama dengan anak-anak. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa seorang bapa adalah kepala keluarga. The father is the head of the home. The mother is the heart of the home. Tapi anak-anak adalah pemberian, sukacita, dan kegirangan. Kehidupan itu sendiri is the life of the home. Dan begitulah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Dia menjadi kepala, dan kita harus menikmati sukacita hubungan itu. Seorang anak, seringkali saya mau sampaikan bahwa pengalaman saya ketika sebagai ayah, anak-anak saya, ada anak saya ketiga, namanya Yonatan. Yonatan anak saya yang ketiga, Papi Galet. Papi Galet itu ketika saya datang, ketika dia masih kecil, cuma satu yang sering dilakukannya. Dia ketok saku baju saya atau saku celana saya. Dia salam saya, dia peluk saya, dia cium, terus itu dia raba kantong saku baju saya. Karena biasanya di saku baju saya itu ada permen. Kadang-kadang permen yang seperti pagoda pastilles begitu. Ada rasa apel, ada rasa stroberi. Dia ketok tek, kalau bunyi, ada. Ada. Dia nggak minta, Pak. Ada. Nah, kalau di baju nggak ada, dia ketok di celana. Ada. Nah, itu berarti dia minta itu. Langsung kita kasih, dia kasih mulutnya. Tuh, enak sekali. Terima kasih, Pak. Kadang saya bawa kue, kadang saya bawa oleh-oleh lain. Tapi kalaupun saya datang sekali waktu tidak bawa apa-apa, dia tetap berdiri menunggu saya dan berlari memeluk saya dan berteriak, "Papa." Bukan karena pemberian-pemberian itu, tapi terciptanya hubungan antara saya dengan dia yang sangat manis, yang sangat harmonis, yang saya menikmati, dia juga menikmatinya. Sekalipun diketuknya tidak ada, dia paling senyum. Nggak ada sayang, nggak ada Mang. Dia senyum, dia peluk saya, kami berciuman, berpelukan. Selesai, saudara. Nah, itulah hubungan yang harmonis sesungguhnya di dalam kekeluargaan Kristen antara kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan dalam perjanjiannya dia berjanji bahwa dalam persekutuan kita dia hadir. Dalam puji-pujian kita dia hadir. Itu sebabnya kita harus hidup di antara perjanjian-perjanjian Tuhan. Hidup di luar perjanjian Tuhan adalah kutuk. Hidup di luar perjanjian Tuhan adalah susah payah yang tidak menambahkan apa-apa. Hidup di luar perjanjian Tuhan adalah laknat. Kita capek siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita tidak tahu apa-apa dan ibadah lupa, dan kita menjadi budak-budak pekerjaan, budak-budak ekonomi, budak-budak mata pencaharian, dan kita tidak mendapat apa-apa. Lambat laun kita digerogoti oleh sakit, penyakit, cuci darah, ginjal, jantung, otak, kanker, dan lain sebagainya.
dan kita tidak menikmati perjanjian Allah yang dimeteraikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita patahkan semua kutuk-kutuk itu. Kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Semua terkandung dalam perjanjian Tuhan. Itu sebabnya disebut Allah itu adalah Allah perjanjian dan umatnya disebut umat perjanjian. Peraturannya jelas. The rule, kita harus hidup di sekitaran janji Allah. Kita harus hidup di dalam perjanjian Allah. Kita tidak bisa berubah. Kita berubah, kita tidak diberkati. Tapi kalau kita berada di perjanjian Allah, maka berkat itu mengalir. Di luar itu tidak ada berkat. Jangan kita memaksa Allah. Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan hakikatnya. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, perjanjian itu mengandung berkat. Itu sebab ada berkat perjanjian yang menghasilkan juga berkat keturunan, tapi juga ada berkat ketaatan seorang dengan yang lain atau individual dan komunal. Kita perlu merenungkan, perlu memegang janji-janji seperti itu. Haleluya. Sasaran akhir dari janji-janji Tuhan itu sesungguhnya bukan cuma untuk kita. Ini salah satu, kalau saya boleh mengatakan, mohon maaf, saya bukan mau merendahkan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi sering kali Israel seolah-olah mengurung Tuhan di dalam wilayahnya sendiri. Ketika disebut Allah Israel, sehingga bangsa-bangsa lain berpikir bahwa Allah Israel itu Allah teritorial. Seolah-olah bangsa lain di sekitar Israel menganggap, oh Tuhan orang Israel itu Tuhan teritorial. Dia hanya ada di wilayah Israel. Dia tidak ada di wilayah lain. Itu sebabnya sekali waktu dalam peperangan, mari kita tarik mereka, kita pancing. Karena Allah mereka itu Allah di gunung dan bukan Allah di lembah. Kita pancing saja mereka berperang, kita turun, kita bawa mereka pura-pura kalah kita. Setelah di lembah kita pukul habis. Karena Tuhan mereka Tuhan gunung dan bukan Tuhan lembah. Tapi ternyata kenyataannya dalam peperangan di gunung atau dalam peperangan di lembah, Allah tetap membela umat Israel. Dan dia bukan cuma Allah gunung, tapi dia juga Allah lembah. Dia Allah di langit, dia Allah di bumi. Bahkan dengar baik-baik, seandainya Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Sadhu Sundar Singh, kalau Yesus berada di neraka, neraka pun berubah menjadi surga. Di mana Yesus berada, disitulah kita harus berada dan hiduplah dalam perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi tujuan akhir dari seluruh perjanjian Allah, supaya segenap bangsa menjadi murid Tuhan. Supaya segenap bangsa diberkati di dalam nama Tuhan. Berkat Abraham yang diberikan Tuhan pada Abraham bukan cuma turun untuk bangsa Israel. Saya mau katakan, andai kata bahwa berkat Abraham itu hanya kepada keturunannya dari segi jasmani, maka hanya orang Yahudi lah, orang Israel lah yang diberkati. Tidak mungkin kita menerima berkat doa-doa yang dikabulkan. Tetapi karena janji itu adalah untuk segenap bangsa, bahkan Tuhan berkata, olehmu segala bangsa akan diberkati. Digantilah namanya dari Abraham menjadi Abraham, supaya dia menjadi bapa segala bangsa. Dan ketika dia menjadi bapa segala bangsa, si Raid pun menjadi bangsanya Tuhan. Si Taurus pun menjadi bangsanya Tuhan. Purwanegoro menjadi bangsanya Tuhan. Keluarga Tan menjadi bangsanya Tuhan. Keluarga Lim menjadi bangsanya Tuhan. Samangilai menjadi bangsanya Tuhan. Dan banyak bangsa-bangsa lain, suku-suku, bangsa dan bahasa menjadi bangsanya Tuhan. Dan berhak menerima janji-janji karena mereka di dalam Kristus menjadi ahli waris. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi apa yang tidak boleh ada di dalam sebuah perjanjian adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, perjanjian menjadi ingkar. Itu sebabnya saudara dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi itu, bahwa kita ini tidak menerima roh perbudakan sehingga kita menjadi takut. Tapi kita telah menerima Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menjadikan kita anak Allah, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh itu bersaksi dengan sama-sama dengan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Itu sebabnya dengan sebagai anak-anak Allah kita menjadi ahli waris, pewaris dari semua janji-janji Allah. Baik janji kepada Abraham, janji kepada Ishak. Dan kita melihat bagaimana Abraham dalam Kejadian 12, Kejadian 15, Allah memanggil Abraham dan meneguhkan janjinya. Lalu kepada Ishak dijanjikan dalam Kejadian 20 bagaimana Ishak
20 tahun Ishak tidak mendapat anak dengan Ribka. Tapi Ishak berdoa sungguh-sungguh supaya sungguh-sungguh Ishak tidak hanya sekedar mengikuti janji yang diberikan kepada ayahnya, tapi betul-betul menerima Tuhannya Abraham jadi Tuhannya sendiri. Dia memanggil Tuhan itu dan berseru-seru. Setelah 20 tahun pernikahannya, lahirlah anaknya. Yakub juga, saudara, menerima janji Allah. Dan bahkan di Betel dalam perjumpaannya dengan Tuhan di Kejadian pasal 28, kita bisa melihat bagaimana dia menerima janji Tuhan. Dan ia pun berjanji juga kepada Tuhan. Dia berkata, apabila Tuhan menyertai aku di perjalananku dan aku kembali pulang, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu ini tempat aku berada akan menjadi Betel, menjadi rumah Allah. Dan semua yang diberikan Tuhan kepada aku kupersembahkan 10% untuk Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari hidup jangan dalam kehampaan. Di tengah keadaan sukar seperti sekarang ini, pegang janji Tuhan. Kita hidup di antara perjanjian itu. Saudara baca firman Tuhan dan lihatlah janji-janji itu. Ada janji penyertaan, ada janji doa yang dikabulkan. Saudara bahkan terakhir ada janji bahwa kita dibawa ke rumahnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, jika tidak tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu di sana, aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Jadi tujuan akhir adalah rumah. Rumah di bumi, rumah di surga. Saudara, uniknya Alkitab itu seperti itu. Alkitab di bab pertama Kejadian, di buku pertama Kejadian dimulai dengan pernikahan, perkawinan Adam dengan Hawa. Lalu juga di kitab Wahyu terakhir ada perkawinan gereja mempelai wanita dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Perkawinan gereja Hawa rohani dengan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Saudara bisa melihat bagaimana luar biasa. Itu sebabnya setiap proses kelahiran itu menjadi sangat penting. Di dalam rumah tangga ada kelahiran, dan ciri rumah tangga yang baik adalah kelahiran. Gereja yang baik kelahiran, melahirkan jiwa-jiwa baru, dan kerajaan Allah harus selalu melahirkan. Itu sebab proses kelahiran kita selalu berdoa, ya. Kalau keluarga kita, istri kita, menantu kita, atau siapapun anggota keluarga hendak melahirkan, kita selalu berdoa sungguh-sungguh. Mulai dia hamil, kita doa, kita tudungi, karena proses kelahiran ini penting, dan iblis tidak suka dengan kelahiran. Saudara perhatikan, setiap kelahiran, apalagi kelahiran yang direncanakan Tuhan. Musa lahir, Firaun marah-marah. Apakah Firaun sendiri? Tidak, iblis di dalam Firaun berusaha mematikan semua anak-anak 2 tahun ke bawah, atau anak laki-laki di Mesir. Semua anak-anak laki Yahudi bunuh, karena dia tahu dengan kelahiran akan ada waris janji, akan ada pewaris-pewaris janji. Generasi baru akan mewarisi janji. Ketika Yesus lahir juga tidak suka iblis. Dia bunuh semua bayi-bayi di Bethlehem. Dia bunuh semua bayi-bayi di wilayah kerajaan, wilayah kekuasaan Herodes. Dan dia katakan semua anak yang 2 tahun ke bawah, bunuh, bantai semua. Dia anggap supaya apa? Supaya tidak menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Jadi kelahiran sangat penting, dan kita selalu tudungi berdoa untuk kelahiran. Saya berdoa supaya kita banyak melahirkan jiwa-jiwa, bukan sekedar melahirkan anak banyak, kayak kata suku lain, anak banyak rezeki. Makan orang mangan kumpul saja, asal dapur ngepul. Saudara, bukan itu, tapi kelahiran pewaris-pewaris kerajaan Allah, kelahiran generasi-generasi ilahi, pewaris kodrat-kodrat ilahi, dan mewarisi di bumi ini dan mewarisi juga di surga. Allah berjanji bahwa apabila manusia taat, manusia berpegang, manusia setia, maka hubungan makin harmonis. Tuhan berjanji memberkati. Tapi kalau manusia ingkar, maka manusia akan menuai keingkarannya. Langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Apabila langit menjadi tembaga dan bumi menjadi besi, batallah perjanjian. Hujan tidak lagi membawa berkat. Dari bumi tidak datang lagi humus tanah yang membawa keberuntungan. Tapi katanya, apabila kita hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam perjanjian, di antara perjanjian dengan perjanjian, maka Allah memberkati kita.
Apa yang kita kerjakan dengan jerih lelah, tiap butir tetes keringat kita mengkristal menjadi berkat. Tidak ada keluh kesah, sebab yang ada hanya sukacita. Bahkan ketika kita berjalan menabur sambil menangis, kita akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkas kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau menantang kita untuk berani hidup dalam perjanjian. Jangan hidup dengan kehebatan kita. Jangan hidup dengan kemampuan kita. Firman Tuhan berkata, kuda dipersiapkan pada hari peperangan, tetapi kemenangan ada di pihak Tuhan. Tanganku, kudaku, senjataku tidak membawa kemenangan bagiku, kecuali nama Tuhan saja. Karena itu mari hidup dalam perjanjian, hidup dalam kasih karunia Allah. Anak-anak bawa dalam perjanjian, tudungi mereka dengan doa, dan sampaikan pada mereka janji-janji Allah, bahwa Tuhan berkata dalam amanat agung, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apapun persoalan kita, mari klaim janji Allah. Pastikan kita hidup dalam janji Allah. Pastikan kita percaya setiap perkataan-perkataan Tuhan. Ada satu lagu lama, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau hidup penuh dengan awan, nanti ikan cerahlah langit di atasku. Dalam ayat 3-nya dikatakan, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Amin. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Mari percayai janji Allah, pegang tiap-tiap perkataan Allah. Jangan izinkan satu pun dari perkataan Allah gugur dalam hidupmu. Melainkan pegang dan jangan hidup dengan ketakutan. Sebab Allah memberi kita roh keberanian untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan sebagai anak-anak kita berhak mewarisi janji Allah. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita angkat pujian janji yang manis, kau tak kulupakan. Haleluya. Haleluya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Ayat yang ketiga. Haleluya. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang setiawan, segala perkataanmu benar Tuhan. Allahku, Rajaku, aku bersyukur.
Aku pegang setiap perkataan-Mu, setiap janji-Mu Tuhan. Tiada satu yang gugur dari perjanjian-Mu bagi kami. Kuatkan semua jemaat-Mu untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ya, setia seperti matahari terbit di pagi hari, seperti fajar yang selalu merekah. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. 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 Kami ingin Tuhan Kau membawa hati kami selalu terpaut kepadamu. Kami mau Bapa Engkau menjagai kami sebegitu rupa, menjauhkan kami dari semua pencobaan dan melepaskan kami dari yang jahat. Pegang genggam kami Tuhan di dalam kehendak-Mu. Kami mau mempercayai setiap perkataan, setiap janji-janji Tuhan yang Kau taruhkan. Bahkan Tuhan, telinga kami arahkan kepada janji-Mu dan bukan kepada keadaan dunia ini. Tuhan, melindungi kami di dalam perjanjian-Mu. Tuhan, menyediakan yang terbaik bagi kami di dalam iman percaya kami, ketaatan kami kepadamu. Engkau Allah yang tidak mungkin ingkar. Semua janji-Mu ya dan amin di dalam Yesus Kristus yang setia. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus, Imam besar kami, pembela kami, yang memungkinkan kami menjadi anak-anak tebusan di dalam Kristus. Bagi Tuhan, meteraikanlah firman-Mu pada hari ini bagi setiap kami yang mendengar. Engkau yang membawa kepada kami segala berkat perjanjian, berkat keturunan, berkat ketaatan di dalam setiap hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Arahkan hati kami kepada firman dan kebenaran, kepada hormat dan kemuliaan, dan bukan kepada laba, bukan kepada keuntungan dunia ini. Sebab kami percaya apabila kami mengikut Tuhan dan memegang teguh perjanjian dengan-Mu, kami beruntung kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami pergi. Kami percaya. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Lihatlah kami dan jawablah. Berkatilah anak-anak-Mu dan kabulkanlah. Sebab nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di antara kami. Terpujilah Bapa selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah dan jangan menjadi tidak percaya lagi. Pulanglah, kembalilah ke tempatmu, kembali kepada tugas panggilanmu masing-masing, dan masyurkanlah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita berdoa terus. Pada awal Agustus kita akan mulai ibadah offline di Sola Gracia Life Center. Semua keadaan dan persiapan harus dikerjakan dengan baik. Kita bantu dalam doa semua bagian-bagian yang telah ditetapkan untuk itu. Jangan lupa hari Rabu kita Rabu jumpa dan penjala kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sola Gracia, rumah kita bersama. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita semua. Sebagai rumah, maka Gereja Bethel Indonesia Sola Gracia menjadi tempat untuk kehidupan rohani yang bertumbuh dan bertambah. Visi gereja menjadi jemaat pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Itu sebabnya setiap anggota jemaat GBI Sola Gracia adalah pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Setiap orang dibangun, setiap orang dibentuk, setiap orang dibekali, setiap orang diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan terhadap anak muda, terutama anak muda para mahasiswa yang tidak ada ayah ibunya di Kota Padang, orang-orang yang datang merantau dan juga orang-orang yang datang menempuh pendidikan di kota ini. Saya selalu berkata, this is your home. Our home in West Sumatra. Menjadi rumah kita bersama. Mereka duduk-duduk, bercengkerama, berdiskusi. Mereka selalu berbicara tentang masa depan, sehingga mereka seperti anak panah disiapkan untuk melesat lebih jauh mencapai sasaran dan tujuan hidupnya di kemudian hari. Orang tua ada di dalam, keluarga ada di dalam, dan interaksinya kuat dan saling bertumbuh untuk mencapai kedewasaan rohani dan juga kebutuhan jiwa yang terpenuhi, sehingga saling berinteraksi satu sama lain, lalu produktivitas hidup menjadi semakin tinggi. Itu family gathering, atau kita sebut dari tahun 98 Family Day. Satu hari buat keluarga bersama-sama di dalam Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia. Bahwa melayani Tuhan adalah bukti mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayaninya, sekalipun ada banyak sekali orang bisa melayani Tuhan tanpa mengasihinya. Tetapi sudah sepatutnya pelayanan kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Gereja bukanlah sekedar gedung, bukan sekedar tempat, tapi gereja adalah komunitas. Orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bersehati, orang-orang yang berinteraksi satu sama lain, bertumbuh bersama-sama, yang telah ditebus, dibeli oleh Tuhan Yesus, dan dipersiapkan menyambut Tuhan yang datang pada kali yang kedua. GBI Jemaat Sola Gracia adalah rumah rohani kita bersama untuk bertumbuh dan bertambah. Shalom, Tuhan memberkati.